とパブロはどんな相手でも6秒以内に倒すんやろ。Pria ini bukan mas-mas percetakan biasa. Dia adalah pembunuh bayaran yang ingin hidup normal seperti rakyat jelata. Dan dia berhasil menemukan kehidupan yang indah hingga dekat dengan seorang gadis yang membuatnya jatuh cinta. Namun suatu ketika pacarnya diculik gangster dan dia terpaksa kembali menjadi si legenda pembunuh bayaran paling berbahaya. Seperti apa kisahnya? Jadi begini ceritanya. Film dibuka di sebuah restoran mewah di mana sekelompok gangster dari klan Yakuza sedang mengadakan pertemuan. Tiba-tiba seorang pembunuh bayaran legendaris yang dikenal sebagai Fable muncul dan dalam sekejap membantai seluruh anggota klan itu dengan cepat. Dalam aksinya, Fable bergerak dengan sangat terukur dan akurat. Namun, tanpa dia sadari, seorang Yakuza yang sekarat berhasil merekam aksinya di ponsel sebelum akhirnya tewas. Dan ponsel itu terlempar ke sebuah semak-semak. Setelah menyelesaikan misinya, Fable dijemput oleh rekannya yang bernama Yoko. Mereka kemudian kembali ke markasnya. Sambil melapor kepada bos mereka melalui telepon, Fable dengan santai membongkar senjatanya. Namun, bukannya memberikan misi baru, sang bos justru memberikan perintah agar Fable dan Yoko mengambil cuti selama 1 tahun penuh. Untuk misi ini, mereka diperintahkan pergi ke Osaka dan hidup sebagai warga sipil biasa. Mereka diberi identitas baru sebagai kakak beradik yang bernama Akira Sato dan Yoko Sato. Dan mereka juga dilarang untuk membunuh siapapun selama 1 tahun penuh itu. Selama di Osaka, mereka akan berada di bawah perlindungan teman sang bos yang bernama Ebihara, seorang pemimpin dari kelompok Yakuza lokal yang bernama Klan Maguro. Dia juga memberikan seekor burung beo peliharaan kepada Akira. Sang bos juga memperingatkan jika Akira melanggar aturan dan menghabisi seseorang, maka bos akan menghabisinya juga. Cerita pun beralih kembali ke restoran Jepang tempat pembantaian tadi. Terlihat 2 orang pembunuh bayaran yang bernama Fudo dan rekannya tengah menyelidiki TKP. Mereka langsung menyimpulkan kalau pelakunya pastilah si Fable. Sejak saat itu, keduanya berambisi untuk memburu Fable demi merebut titel sebagai pembunuh bayaran terbaik. Sementara itu, Akira sedang berkemas untuk pergi ke Osaka. Sesuai perintah bos, dia juga menyembunyikan semua senjatanya dan tidak boleh membawa satupun. Akan tetapi, ketika Akira melihat pistol kesayangannya, dia nekat menyelipkannya ke dalam tas tanpa sepengetahuan si bos. Di Osaka, di markas kelompok Yakuza Maguro, pimpinan mereka yang bernama Ebihara sedang membahas kedatangan Fable yang akan tinggal di bawah pengawasan mereka. Di saat yang sama, di sebuah penjara Osaka, seorang anggota klan Maguro yang sangat brutal bernama Kojima akhirnya dibebaskan setelah 8 tahun di penjara. Sesampainya Akira dan Yoko di markas Yakuza, mereka langsung menghadap Ebihara. Nah, bukannya terlihat sangar, para Yakuza ini malah lebih penasaran sama reputasi Fable. Karena iseng ingin tahu, Ebihara pun menyuruh Akira memperagakan cara dia melakukan aksinya. Dan benar saja, tanpa perlu senjata, hanya modal omongan dan imajinasi, Akira sudah bisa membuat seisi ruangan keringat dingin saking ngerinya.
Lalu Akira dan Yoko menjelaskan misi mereka, yaitu hidup sebagai orang biasa dan dilarang membunuh siapapun selama 1 tahun ke depan. Setelah pertemuan singkat itu, Ebihara mengantar Akira dan Yoko ke sebuah rumah yang akan mereka tempati. Di garasi, Ebihara memperingatkan mereka untuk tidak menyentuh mobil kesayangannya. ここのガレージは俺のもんや。この俺の大事な箱スカには絶対に触るな。 Malamnya, sepulang dari kedai minum, mereka dihadang oleh 2 preman suruhan Ebihara. Rupanya, Ebihara masih sangat penasaran dengan kehebatan Fable, dan dia sengaja mengirim orang untuk mengujinya. Masih teringat pesan dari bosnya, Akira menyuruh Yoko untuk pulang duluan. Alih-alih melawan, Akira justru sengaja pura-pura kalah dan pasrah serta dihajar habis-habisan agar penyamarannya sebagai orang biasa berhasil. Setelah babak belur, seorang gadis baik hati yang bernama Misaki menghampirinya untuk menolong. Kedua preman itu kemudian melapor kepada Ebihara bahwa target mereka dengan mudah dikalahkan. Laporan itu justru membuat Ebihara semakin bingung dan penasaran dengan sosok Fable yang asli. Di sisi lain, 2 pembunuh bayaran saingannya yang bernama Fudo dan rekannya terus memburu Fable. Mereka akhirnya menemukan petunjuk penting, sebuah ponsel berisi video rekaman aksi Fable saat pembantaian di restoran. Karena masih belum puas, Ebihara membawa Akira ke sebuah gedung tua. Di sana sudah ada seorang preman tangguh mantan petarung UFC. Ebihara memaksa Akira untuk membunuh preman itu dalam waktu kurang dari 6 detik. Akira pun mengenakan topengnya dan beraksi. Hebatnya, hanya dalam 3 detik dia berhasil melumpuhkan lawannya dengan sempurna tanpa menghabisi nyawanya. Ini membuat Ebihara dan anak buahnya terkejut melihat langsung kehebatan sang legenda. Ebihara lantas memaksa Akira untuk menghabiskan preman yang sudah tidak berdaya itu. Namun Akira dengan tegas menolaknya. Dia menjelaskan bahwa dia harus mematuhi perintah bosnya untuk tidak membunuh siapapun selama 1 tahun ke depan. Di saat itulah Ebihara akhirnya paham bahwa Fable memanglah legenda pembunuh bayaran. Setelah pertarungan itu, Ebihara mengajak Akira untuk makan siang. Dia mulai bercerita tentang Kojima, salah satu anggota gengnya yang baru saja keluar dari penjara. Dia berharap Kojima sudah berubah menjadi lebih baik dan bisa dikendalikan. Selesai makan itu, di tengah perjalanan mereka melihat gadis yang pernah menolong Akira. Ebihara memberitahu bahwa gadis itu bernama Misaki, seorang gadis pekerja yang menjadi tulang punggung keluarganya. Ebihara pun melarang Akira untuk mendekatinya karena menganggap seorang pembunuh bayaran tidak pantas untuk gadis sebaik Misaki. Dia juga menyarankan Akira untuk segera mencari pekerjaan agar penyamarannya sebagai warga sipil terlihat lebih normal. お前もテレビゲームや言うてんと働け。普通は仕事か。 Sementara itu, Kojima yang baru bebas langsung beraksi. Bukannya jadi lebih baik, dia malah jadi manusia yang lebih kejam. Dia menusuk seorang pria di jalan dan membawanya ke suatu tempat untuk diinterogasi. Ternyata pria itu adalah agen pencari bakat model film dewasa yang memiliki utang kepadanya. Setelah merebut bisnis dan kontak milik pria itu, Kojima langsung menghabisinya tanpa ampun. Di sisi lain, Akira mulai mencari pekerjaan seperti yang disarankan Ebihara. Bermodal CV yang dia gambar sendiri, dia melamar ke sana kemari, namun terus ditolak. Saat mencari pekerjaan, dia tidak sengaja bertemu lagi dengan Misaki.
Melihat Akira membawa berkas lamaran, Misaki menawarinya pekerjaan di tempatnya. Akhirnya, Akira pun diterima kerja sebagai kurir dan petugas kebersihan di sebuah perusahaan desain. Di sisi lain, Sunagawa yang ternyata memiliki dendam pribadi pada Kojima segera merencanakan sesuatu yang licik. Saat mereka bertemu, keduanya hampir berkelahi. Namun, Ebihara berhasil melerai mereka untuk tetap tenang. Cerita kembali ke Akira. Sebagai kurir, ternyata pekerjaannya sangat cekatan dan dia tidak banyak menuntut. Bos barunya pun merasa senang dan mengajaknya makan malam untuk merayakan statusnya sebagai karyawan baru. Sambil terus beradaptasi menjadi masyarakat pada umumnya, Akira mulai merindukan kehidupannya sebagai pembunuh. Dia teringat masa kecilnya saat dilatih oleh sang bos. Di mana kala itu dia nyaris terbunuh oleh seorang tawanan. Pistol kesayangannya ternyata adalah hadiah dari bos setelah dia berhasil selamat dari insiden itu. Hari berganti malam. Misaki mampir ke rumah untuk mengakrabkan diri dengan Akira dan Yoko. Namun karena teringat pesan Ebihara untuk menjaga jarak, Akira pun segera pamit untuk pergi. Sesampainya di rumah Ebihara, dia justru bertemu Kojima. Keduanya dikejutkan saat menemukan Ebihara pingsan di kamar mandi karena serangan jantung. Kondisi Ebihara yang mendadak tumbang ini jelas akan menjadi masalah besar. Berpindah ke rumah sakit, Ebihara meminta Kojima untuk tidak berbuat macam-macam lagi selagi dia sakit. Kojima berpura-pura patuh, namun diam-diam dia tetap menjalankan bisnis ilegalnya. Di sisi lain, karir Akira di dunia normal justru malah semakin sukses. Dia tidak sengaja membantu Misaki menggambar karakter lucu untuk klien, dan hasilnya ternyata sangat bagus. Hingga bos mereka langsung mempromosikan Akira sebagai ilustrator. Kehidupannya sebagai orang biasa tampak berjalan mulus. Tapi kita semua tahu kedamaian seperti ini tidak akan bertahan lama. Dan benar saja, masalah pun datang. Kojima mulai bergerak mencari mangsa untuk bisnis film anu-anunya itu. Dan target berikutnya adalah Misaki yang ingin direkrut. Ketika Misaki menolak, Kojima mengancam akan mencelakai keluarga dan orang-orang terdekatnya. Sementara itu, Sunagawa yang punya dendam pribadi pada Kojima menyewa 2 pembunuh bayaran, yaitu Fudo dan rekannya. Sunagawa juga sempat memperingatkan mereka tentang adanya seorang pembunuh misterius di pihak Ebihara. Mendengar hal ini, Fudo dan rekannya justru semakin tertantang karena mereka yakin pembunuh misterius itu adalah Fable, sang legenda yang selama ini telah mereka cari. 2 kelompok pembunuh bayaran kini berada di kota yang sama, dan pertemuan itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Cerita beralih pada Misaki yang hidupnya terus diteror oleh Kojima hingga ke orang-orang terdekatnya. Dia akhirnya mengajak Akira makan malam untuk sedikit menenangkan diri. Setelah merasa sedikit lega, Misaki akhirnya memantapkan keputusannya. Dia berniat mengakhiri teror itu dengan menemui Kojima dan menyetujui tawarannya untuk dijadikan model. Di sebuah losmen, saat Kojima menyodorkan surat kontrak pada Misaki, tiba-tiba pintu kamar mereka diketuk. Ternyata yang datang adalah Fudo dan rekannya. Mereka langsung menculik Kojima sesuai target dan membawa juga Misaki agar tidak ada saksi mata. Kabar penculikan itu telah sampai ke telinga Ebihara yang langsung kabur dari rumah sakit untuk meminta tolong pada Akira. Dia memohon agar Akira menyelamatkan Kojima dan juga Misaki yang ikut terseret. Karena penculikan itu melibatkan Misaki, Ebihara berhasil meyakinkan Akira untuk membantunya.
Akira pun kembali menjadi si legenda Fable yang siap membrutal. Namun, satu hal yang tidak boleh dia lakukan, yaitu membunuh siapapun. Akira segera bergerak menuju losmen tempat kejadian. Setelah menganalisis TKP, dia menyimpulkan bahwa Kojima kemungkinan besar masih hidup. Malam itu juga dia bersiap dengan membuat sendiri peluru yang tidak mematikan untuk misi penyelamatan ini. Dan Yoko yang melihatnya memutuskan untuk ikut membantu. Lalu adegan pun berpindah ke Ebihara yang sudah kembali ke rumah sakit, di mana dia dikejutkan oleh kedatangan bos Fable yang entah bagaimana sudah berada di kamarnya. Sang bos mengancam Ebihara, jika Fable sampai melanggar aturan dan membunuh seseorang hanya karena misi penyelamatan ini, maka nyawa Ebihara adalah taruhannya. Sang bos juga menjelaskan alasan sebenarnya dia memberi misi hidup normal kepada Fable, yaitu agar insting membunuhnya perlahan menghilang dan dia bisa benar-benar pensiun menjadi pembunuh bayaran. Keesokan harinya, Akira diantar oleh anak buah Ebihara ke sebuah pabrik pembuangan sampah. Akira dan Yoko bersiap melakukan misi penyelamatan ini. Tak butuh waktu lama, Akira berhasil menyelinap masuk. Dengan kepiawaiannya menyusup, dia pun berhasil menyelamatkan Misaki yang hampir dilecehkan. Satu sandera berhasil selamat, tapi misi utamanya masih menanti. Akira kini harus masuk lebih dalam ke sarang musuh yang sudah siap menyambutnya. Setelah beberapa waktu mencari, akhirnya dia menemukan Kojima di area pembuangan utama. Dia terikat di sebuah kursi, dijadikan umpan di tengah ruangan terbuka yang dikelilingi oleh belasan anak buah Sunagawa bersenjata lengkap. Sadar bahwa ini adalah jebakan, Akira tidak maju dengan gegabah. Dia menemukan sebuah lempengan pintu baja tebal dan dengan kekuatannya, dia pun mengangkatnya sebagai tameng. Akira lalu berjalan maju di tengah hujan peluru. Dia terus maju menahan gempuran seolah tidak terhentikan. Akira yang dengan tenang menghitung setiap tembakan akhirnya mendengar suara yang dia tunggu, yaitu bunyi klik dari senjata-senjata yang kehabisan amunisi. Saat itulah dia beraksi. Dia langsung menerjang maju. Gerakannya secepat kilat. Satu persatu anak buah Sunagawa dibuat tidak berdaya. Setelah membebaskan Kojima, mereka mencoba kabur. Namun musuh terus berdatangan. Situasi semakin rumit saat Misaki yang panik keluar dari persembunyiannya dan dikejar oleh salah satu pembunuh bayaran. Di saat yang sama, Akira dan Kojima dihadang oleh Sunagawa. Akira membiarkan Kojima dan Sunagawa untuk berduel. Namun saat Kojima semakin terdesak, dia terpaksa untuk turun tangan. Duel antara dua pembunuh bayaran legendaris akhirnya tidak terhindarkan. Pertarungan sengit pun terjadi antara Akira dan Fudo. Peluru berdesing dan memantul dari logam di sekitar mereka. Namun tujuan keduanya sangatlah berbeda. Fudo menembak untuk membunuh, sementara Akira menembak untuk melumpuhkan. Di puncak pertarungan, Akira dengan tenang menghitung dan menembak jari-jari tangan Fudo hingga membuat senjatanya terlepas dari genggaman. Akira berhasil menang tanpa harus membunuh. Sementara itu, di bagian atas pabrik, Misaki terpojok di ujung sebuah platform tinggi oleh rekan Fudo. Tepat di saat yang sama, tiba-tiba Yoko muncul. Tanpa banyak bicara, Yoko langsung menghajarnya. Akibat pertarungan itu, Misaki yang ketakutan kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari ketinggian.
Akira yang baru saja melumpuhkan Fudo, dengan sisa tenaganya, dia berlari dan meluncur ke lantai beton. Dia pun berhasil menangkap Misaki tepat beberapa sentimeter setelah tubuhnya menghantam tanah. Setelah semua kejadian ini, Misaki yang masih syok diantar pulang oleh anak buah Ebihara yang menyamar sebagai pahlawan penyelamatnya. Semua demi menjaga identitas Akira, yaitu tetap menjadi rakyat jelata biasa. Sesampainya di rumah, Akira memberikan hasil gambar yang pernah dia janjikan sebagai kenang-kenangan. Lalu cerita kembali ke pabrik. Terlihat Akira berhasil menepati janjinya pada sang bos. Fudo dan rekannya masih hidup setelah pertarungan barusan. Namun tak lama kemudian, bos Fable datang sendiri ke lokasi untuk menghabisi keduanya. Dia membersihkan semua masalah yang bisa mengganggu misi Fable untuk pensiun. Film pun berakhir dengan Ebihara yang sudah keluar dari rumah sakit. Ia pun terpaksa menembak mati Kojima yang dianggap sebagai biang kerok semua masalah. Setelah itu, Ebihara menemui Sunagawa dan mereka pun akhirnya setuju untuk berdamai. Dengan begitu, film ini pun tamat.